Kita berjumpa kembali untuk edisi kali ini, dan kami berada di salah satu kafe di kawasan HRC Brantas, Pekanbaru. Saya akan melakukan bincang-bincang dengan narasumber penulis buku puisi berjudul Damailah Indonesia. Mudah-mudahan kita semua nanti menjadi warga negara yang betul-betul damai, menempati negeri yang elok dan molek ini. Kita segera menyapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita teruskan bincang-bincang kita seputar puisi yang ada di dalam buku ini. Iya. Kali ini kita ambil judul yaitu Kedai Kopi. Boleh dibaca, Prof? Silakan, silakan. Kedai kopi. Kulihat orang ramai berkumpul, duduk santai sambil bersiul. Sarapan pagi dengan bubur, ada juga kopi yang mengepul. Aneka hidangan dari dapur, rasanya hati sangat terhibur. Ada bapak, ada juga ibu, ada anak, ada juga cucu, nenek dan kakek ikut menyatu. Ada semua bersatu padu. Tidak tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran mereka. Sepertinya dunia milik mereka. Yang jelas semua berwajah ceria. Itulah pagi yang penuh riang ketika mentari menjelang siang. Ketika itu pikiranku melayang, bertanya dalam hati seorang, adakah syukur di hati orang yang datang kepada Sang Khalik yang Maha Penyayang? Tentu tidaklah mungkin aku tahu yang ada di dalam hati mereka kala itu. Tapi suasana batin kan semakin syahdu bila kesyukuran menyantai hati mereka, dan tentunya yang ada di kedai kopi itu. Ini filosofis dan mengandung makna, Prof, yang amat dalam. Judulnya Kedai Kopi. Pak Prof, sesungguhnya lidah kita tuh hanya satu, gigi kita hanya satu juga, alat pencernaan kita juga satu, lambung kita juga satu. Tapi betapa banyak yang bisa masuk dalam perut kita. Ini apa artinya, Pak? Ya, makasih Ya. Ustaz Latisman. Ya. Kita berada di kedai kopi. Ya. Tadi seperti puisi yang dibacakan. Ya. Kita bayang begini. Tadi katakan kita punya mulut satu, Iya. lidah satu, Iya. air liur juga itu juga. Iya. Apapun yang masuk, tapi warna rasanya dibeda-bedakan. Berbeda-beda. Yang kita syukuri adalah, andaikan untuk satu alat, Iya. satu indera itu, satu Iya. rasa, Iya. tentu kalau kita akan minum kopi, pasang lagi, Iya. pasang lagi lidah Iya. yang lain. Lidah yang lain. Ya, Iya. kalau kita minum teh telur, dipasang lagi lidah yang lain. Iya, iya, iya. Makanya berbeda-beda. Iya. Disitulah Iya. rahasia nikmat Tuhan yang luar Iya. biasa besarnya. Cukup satu alat, Iya. cukup satu alat Iya. perasa, Iya. tetapi untuk semua rasa. Ya, untuk semua rasa. Nah, makanya kedai kopi ini digunakan bukan untuk sekedar minum kopi, makan makanan, Iya. tapi juga kita gunakan untuk merasakan Iya. nikmatnya yang memberi rasa itu kepada kita. Iya. Ketika kita merasa kopi itu enak, Iya. jangan hanya dikatakan kopi itu enak, Iya. tapi ingatlah Iya. siapa yang memberikan keenakan. Oke, enak. Ketika kita makan teh telur itu enak, Iya. jangan hanya nikmati telur itu, tapi bersyukurlah kepada Iya. yang membuat lidah kita Iya. merasakan keenakan dari telur. Iya. Berbeda dengan kopi. Iya. Iya. Ya. Iya. Kemudian kedai kopi ini ternyata bukan hanya sekedar Iya. minum makan-makan. Iya. Kita tengok orang-orang semua Iya. menjadi ajang silaturahim. Iya, iya, iya. Ya, menjadi ajang silaturahim. Nah, ini semuanya Iya. kalau kita didasarkan kepada iman, Iya. semuanya bisa dibawa kepada Iya, iya. memperdalam iman kita, bersyukur kepada Tuhan. Iya, iya. Sampai di sini hilang semua masalah. Iya, iya. Ya kan? Iya. Ya. Jadi itulah Iya.
kalau dibawakan tadi pada kesyukuran, Iya. maka kita Iya. bersyukur. Kita tengok orang-orang banyak bersilaturahim, ada kongko-kongko, ada rapat segala Iya. macam Iya. itu. Dan kita ikut menikmati itu. Kita ikut merasakan. Iya. Iya. Pak Prof, itu intinya syukur. Jadi syukur dalam arti lahiriah dan syukur dalam arti batiniah itu seperti apa konsepnya Pak Prof? Ya itu. Iya. Jadi kalau hati lahiriah itu kan memanifestasikan syukur. Iya. Di antara memanifestasikan syukur itu, misalnya kita ada rezeki sedikit, Iya. Iya. kita ajak kawan minum, Iya. kita ajak kawan makan. Iya. Bukan mengatakan kita banyak duit, Iya betul. tapi kita merasakan, mari ayo kita Iya, iya. rasakan bersama-sama. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Iya. Nikmat Allah yang sedikit itu, ayo kita rasakan Iya. bersama-sama. Iya. Jadi jangan dikira orang suka mengajak makan, mengajak minum itu kan uangnya banyak. Ah. Dia senang bersama-sama dan Iya, mereka iya. mensyukur nikmat Iya, Tuhan. iya. Itu. Nah kalau sudah sampai ke hati syukur itu, Iya. akhirnya apapun yang didapat, apapun yang dimakan, dipakai, walaupun sesederhana apapun Iya. artinya, Iya. karena itu adalah pemberian daripada Allah, Iya, iya. maka hati menjadi tenang. Iya. Makanya orang mengatakan bukan bahagia yang membuat syukur, Iya. tapi syukur yang membuat Oh, kita bahagia. Jadi oleh sebab itu, kalau begitu bahagia itu capaian. Iya. Syukur itu adalah usaha. Iya. Usaha lewat syukur, Iya. lalu datang kebahagiaan. Iya. Kalau hati sudah bersyukur, apapun yang ada Iya. diterima dengan Iya. apa adanya. Walaupun hanya makan kerupuk senang. Ada orang mengatakan jangan makan kerupuk itu tidak bergizi. Iya. Ada saatnya makan Iya. tidak bergizi tapi Iya. enak, Iya. ya kan? Itu membuat kita bahagia. Iya. Jadi saya kira begitu. Apabila satu makanan walaupun mungkin tidak bergizi menurut sementara orang, tapi karena kita makan porsi yang cukup, akhirnya juga memberikan gizi ya. Iya, jadi Gizi kepada gizi itu kan sebenarnya Iya. bukan hanya Iya. nilai kandungannya, Iya. tapi ketika kita senang, Iya. Iya. itu mendatangkan Iya. Nah. itu datang Iya. menjadi protein. Iya. Protein apa namanya? Iya. Protein bahagia. Ya. Gitu. Jadi makanya anjuran itu setiap kita mau makan atau mau minum pun juga harus disertai dengan nama Allah. Ya, Iya. itu dia. Jadi begini. Hmm. Ini satu pertanyaan yang bagus ya. Iya. Jadi kenapa kita segala sesuatu dimulai dengan Iya. nama Allah? Iya. Ada hadis Nabi, ya kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah Iya. wa aqta'u Bahwa afdal. apa? Setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan nama Allah, dia terpotong. Iya. Artinya tidak mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Iya. Rupanya dengan menggunakan bismillah itu, apapun yang kita lakukan, kita ternyata menyertakan Allah di Iya. situ. Iya. Ketika kita menyertakan Allah, akan beri Iya. Allah Iya. beri kenikmatan yang Iya. kita Iya. pakai. Jadi gitu. Iya. Jadi orang yang hambar dia makannya banyak, mewah, tapi Iya. dia tidak Iya. tidak merasakan kebahagiaan hidup. Walaupun hanya kalau ke kampung Iya. kita kenyang makan godok ya tuh. Iya. Tapi Betul. Tapi karena tingkat syukurnya tinggi, syukurnya tinggi, akhirnya mengenyangkan. lebih enak daripada burger lagi. Saya teringat Prof, dulu ketika masih awal-awal kuliah gitu kan. Jadi kami mau musda atau apa namanya itu, musda KMI Iya. ya. Lalu setelah jam 3 subuh karena kita mau rapat jam 3 subuh nggak ada lagi yang mau dimakan Prof. Mau cari mie tuh kedai-kedai sudah tutup, warung-warung juga sudah tutup. Ada kawan yang bilang nggak ada yang mau dimakan, ada rokok nggak katanya. Ada rokok nggak katanya. Rokok aja ya? Rokok yang diminta Bro. Iya. Rupanya dengan rokok juga kenyang katanya. Juga. Ini kalau bicara soal kenyang ya Prof ya. Jadi intinya ingat saja Allah gitu ya Prof. Ya ingat saja Allah. Saya teringat dalam Ar-Rahman itu ada 31 kali itu Allah mengatakan fabi ay ala rabbikuma tukadziban. Ya. Jadi kembali ke yang lidah tadi Prof. Hanya satu indera itu sudah banyak rasa. Mengetok semua rasa. Iya. Tidak terpaksa kita harus Iya. membuka pasang Iya. lidah kita. Ini untuk merasakan manis, pasang lidah alatnya. Iya. Ini memakan yang pahit, pasang Iya. lidah alatnya. Iya. Enggak, Iya. satu aja semuanya Iya. bisa Iya. merasakan. Tapi dia membeda-bedakan sendiri. Luar itu. Jadi kalau mungkin seperti kambing itu Prof, udah ada pemeo kan. Kalau kambing itu paling maksimal dia hanya bisa makan tuh 99 jenis daun Prof. Iya. Begitu kata orang. Iya. Tapi kalau manusia kan lebih dari itu, mulai dari cabenya, bawangnya. Bawangnya bermacam lagi Pak Prof. Ada nasinya, ada bermacam. Banyak memang yang dikonsumsi oleh manusia
tapi semuanya berbeda rasa ya Prof. Ya. Nah, oleh karena itu mungkin di sini letaknya kesyukuran itu. Ya, Pak. ya. Jadi itu letak kesyukuran. Jadi kedai kopi ini ya bukan kongko dengan kawan saja, Iya, betul. malah kongko dengan keluarga sendiri. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat, yang kita makan sini ada di rumah sendiri. Iya. Cuma suasananya, Iya. suasananya ada di atas. Iya. Makanya kita juga berharap kepada pengelola, Iya. pengelola kedai kopi, jangan jadikan kedai kopi itu justru membuat orang lupa kepada Allah. Betul. Tapi jadikanlah kedai kopi itu menjadi orangnya. Jadi ada kedai-kedai kopi yang memasang-masang pesan-pesan. Iya. Pesan-pesan. Iya. Jangan lupa menyebut nama Allah. Iya. Jangan lupa ingat Allah. Iya. Jangan lupa mengingat Allah. Nah, mulailah makan minummu dengan bismillah. Dan ingat ketika kamu makan, ingatlah orang-orang miskin yang tidak yang tidak mendapatkan makanan-makanan hemat. Kan gitu ya. Jadi ini itu dibuatnya pesan-pesan itu. Nah, bagi pengelola kedai kopi yang membuat pesan seperti itu, dia bukan hanya dapatkan untung dalam artian uang, tapi dia juga dapat pahala. Kenapa? Dia ada pesan dakwah. Jadi kita berharap kedai kopi itu, semua kedai kopi itu ada pesan dakwah di situ. Kalau ada pesan dakwah, dia akan jaga kedainya tidak digunakan untuk berbuat maksiat. Misalnya minum minuman keras, atau membuat maksiat di situ macam-macam lah. Nah ini, jadi semuanya berdimensi terserah kita. Mungkin juga itu seperti musola ya Prof ya. Ada pemberitahuan waktu zuhur masuk jam sekian. Ini mungkin yang konsep syariat ya Prof. Ya betul. Jadi kita memang ingin juga orang seperti itu ya. Dia punya usaha, dia dapat uang, pahalanya dapat juga. Pahala dapat juga. Dia sediakan musola. Walaupun semula musola itu disediakan bagian daripada kebutuhan pengunjung. Tetapi tanpa disadari, dia telah menyediakan tempat beribadah bagi pengunjung. Itu dia ikut di situ. Ada juga warung kopi itu yang memang sudah menyediakan waktu-waktu tertentu untuk majelis taklim Pak Prof. Iya. Ini suatu hal yang memang perlu diberikan juga semacam pengertian juga kepada kawan-kawan kita yang mengolah kafe ya Prof. Jadi memang Allah tuh melindungi setiap tempat yang memang di situ Allah mereka hadirkan gitu. Dalam tanda kutip mereka hadirkan Allah. Misalnya begini, kan kita dapat misalnya kiriman video dari kawan-kawan dulu. Ada suatu bangunan kedainya berderet-deret. Jadi kedai itu terbakar semuanya. Padahal kedainya di tengah-tengah tidak terbakar. Ada apa? Itu ada warung warteg. Dia selalu menyediakan makanan gratis untuk anak-anak yatim, untuk misalnya ada Jumat berkah. Jangan dikira itu kebetulan. Jangan dikira itu kebetulan. Bagi orang beriman itu kebetulan. Tapi juga orang tak beriman dianggap itu kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di atas bumi ini. Itu adalah Allah mendesain menyelamatkan orang itu dan sekaligus menjadi iktibar bagi orang yang punya iman. Jadi sudah ada masjid-masjid yang pada setiap Jumat itu mendrop ratusan kotak makanan. Nah, itu kalau masjid kalau masjid sudah jelas cuma ibadah. Tapi kita berharap juga kedai-kedai kopi, kafe itu. Ya mungkin juga saat nanti kedai kopi juga akan mendrop makanan itu. Jadi mungkin kedai kopi yang mendropnya ke masjid. Ke masjid. Tapi akan lebih berkah lagi kalau kedai kopi itu satu hari tertentu diundang orang-orang anak yatim, orang fakir miskin, orang-orang yang ahli ibadah makan di kedainya tanpa dipungut bayaran. Bagian daripada infaknya, sedekahnya. Kembali kita kepada syukur tadi Pak Prof karena ini memang Allah sudah mengatakan azkurni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ini kadang-kadang terlupakan Prof. Kita harus ingat Allah agar Allah ingat kita. Kita harus bersyukur kepada Allah, jangan sampai kita ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah itu. Jadi mungkin ini yang juga perlu dibincangkan lebih dalam Pak Prof. Kaitannya dengan syukur kita dalam menikmati makanan kita di warung atau di rumah dan sebagainya itu. Nikmat Allah itu
washkuruli wala takfur. Iya. Kalau tadi udkurni Ya, azkurkum. Ingat aku ingat kamu. Iya. Sekarang berikutnya bersyukurlah padaku dengan kufur. Iya, iya. Artinya apa? Yang didapat itu rasakan dengan Iya. La takfur itu artinya jangan nikmat Allah itu digunakan justru untuk Iya. Iya. berbuat mungkar kepada Iya, iya. Allah. Artinya disediakan tamu banyak Iya. di sebuah kedai kopi ya. Iya. Kan banyak uangnya, banyak Iya. hasilnya. Iya. Tapi digunakan untuk hal-hal Iya. yang tidak benar. Iya. Dibuat situ tempat maksiat. Iya. Ya kan dijual minum-minuman keras. Betul. Itu akan namanya kufur. Awal-awalnya Kalau pas sudah dulu. berkufur kata Allah apa? Iya. Inna adzabi lasyadid. Nah, iya, iya. Tunggu aja nanti balasannya, balasannya. Jadi warung-warung kopi atau Iya. pemilik warung kopi, apalagi yang lebih kerennya kafe, Iya, iya. kafe itu syukurilah. Iya. Kalau tamu banyak datang syukuri. Iya. Dengan cara apa? Iya. Sesekali Iya. fa amma bi ni'mati rabbika fahdi. Fahdi itu tidak berarti dia ceritakan, Iya. tapi Iya. dimanifestasikan dalam Berbagi. berbagi. Iya. Gunakan nikmat itu untuk pengunjung-pengunjung kalau perlu di saat-saat Iya. pengunjung ramai masuk waktu salat buat semacam alarm waktu sudah Iya. masuk. Iya. Pengunjung ingat dia. Iya. Oh, Iya. itu dakwah yang luar biasa. Iya. Engkau berdakwah tuh di mana-mana. Iya. Nabi kan di atas bukit juga berdakwah. Saya ingat Prof, sekarang ada stadium sepak bola Ya. di mana pemain sedang nyempak bola seperti itu. Ya. Tiba-tiba muncul itu video azan Pak Prof. Ini suatu hal yang memang Luar biasa. sangat memiliki nilai dakwah Pak Prof ya. Dakwahnya tinggi sekali ya. Iya, iya, iya. Ya. Dan pemain sepak bola Iya. orang yang begitu konsistennya mau udah Berhenti. berhenti. Iya, berhenti mereka. Berhenti dia main gitu. Itu spektakuler ya Prof. Masya Allah. Iya. Kita aja tidak ada kerja apa-apa. Iya. Orang azan diam aja. Iya. Padahal Ya. Nabi sudah mengingatkan ya Prof ya. Nah, kalau jadi- kita abai dengan panggilan azan itu, ingat ya akan ada efek buruk kepada orang-orang yang mengabaikan itu Prof ya. Jadi seperti yang kita katakan juga beberapa kali, Iya. fenomena yang nampak di depan mata kita itu kita jadikan guru. Iya, guru. Pemain sepak bola lagi asik-asiknya, Iya. bahkan dia mau mencetak gol banyak, Iya, iya. cari uang juga situ. Ketika masuk waktu, Iya. berhenti, Iya. berhenti. Itu kan jadi Iya. fenomena juga. Sama juga dengan kita, anak kecil rajin ke masjid. Iya. Ini anak-anak kecil, Iya. pada adatnya umumnya panjang dari saya. Iya, iya. Kok saya sudah tua begini kok tidak ke masjid? Iya, iya. Atau sebaliknya, Iya. orang tua-tua yang bungkuk ke masjid. Iya. Ini ibu lu udah tua, ada apa ya? Saya masih sehat. kenapa begini? Merangkak berjalan kaki, Iya. terseok-seok Terus dia ke masjid juga. jalan juga. Ada Iya. di tempat saya tuh kakinya dari terletak itu. Iya, iya, iya. Udah tongkat. Iya. Tiap waktu ke Iya. masjid menjadi motivasi bagi Iya. kita. Ya itu. Jadilah Iya. kata-kata syukur itu ternyata itu menimbulkan efek positif yang sangat Iya, banyak, iya, iya. sangat banyak sekali. Iya. Kalau kita bisa bersyukur, tadi Iya. apa itu kita nampak orang yang bersyukur, apa yang dilihatnya itu memancingnya untuk melihat dari sisi-sisi positif apa yang jadi. Iya, iya, iya. Selalu melihat Iya, sisi-sisi iya, positif iya. dari orang. Iya. Dan dia tidak cepat apa? Iya, iya. Tidak cepat langsung berprasangka yang tidak baik Iya, iya, iya. kepada orang. Orang ini memang seperti ini. Iya. Tapi mana tahu Allah lebih suka apa daripada saya, Iya, iya, iya. gitu kan? Jadi kalau tadi Ibrahim ayat 7 ya. Iya. Wa iz ta'azzana rabbukum Aita akan rabbukum la ajidan. wala ikafatum in azabillah. La syadid. Nah, kadang-kadang ini yang dilupakan orang. Artinya ketika Allah dilupakan dalam suasana apapun, di mana letaknya azab itu Pak? Artinya apakah ketika kita melupakannya atau tunggu saja gitu? Bukan. Atau ada yang tiba-tiba? Ada. Iya. Azab itu dia tidak merasakan nikmatnya. Iya. Oh gitu, ya, ya, ya. Itu azab. Dia kayak kasus sekarang. Iya, iya. Rumah mewah. Iya. Oh, kata-kata istri cantik, uang banyak. Iya. Kayak kasus Sambo. Iya. Itu kan sudah azab. Hmm. Sekarang apa? Azab yang paling besar itu apa? Iya. Dipermalukan oleh Allah kepada Iya, iya. dunia. Iya, iya.
Ya, kalau sekarang seperti itu kita tidak tahu persis seperti apa yang dia lakukan, kita tidak tahu. Tapi yang jelas Allah buka itu sudah asal. Nah, nikmat. Ada orang rumahnya besar tidak gelisah. Ada uangnya banyak tapi tidak pernah merasa cukup. Ada orang diberi oleh Allah misalnya istri yang cantik atau suami yang gagah, tapi dia masih cari yang tidak pernah akur juga. Itu karena jadi ketidaktenangan itu. Syukur bukti kesyukuran itu adalah menimbulkan ketenangan. Ketenangan. Ada orang yang biasa-biasa. Makanya paling hanya makan sayur, makan telur rebus atau telur dadar, tetapi dia tenang. Orang kaya tidak pernah merasa kaya, lalu mencari upah. Makanya ajaran tentang qanaah itu sangat boleh uang banyak. Tidak ada larangan, malah disuruh. Tetapi ingat, uang banyak itu harus dimanfaatkan dengan kesyukuran sehingga kita tidak menjadi loba. Biasanya orang loba itu uangnya sudah banyak juga. Cari lagi kayak korun. Akibatnya apa? Kayak semut. Semut. Ketika dia dapat madu, ada madu di gelas misalnya. Dia hidup sikit-sikit di pinggir. Tapi karena rasa rakus dia mau berenang. Masuk dia ke renang, mati dia. Dia mati di tengah-tengah kerakusan. Banyak orang sekarang seperti itu. Dia mati, dia tenggelam karena ingin mengejar jabatan, terus akhirnya terjerembab ke jurang. Dia ingin mengejar harta sebanyak-banyaknya, akhirnya persis kayak semut atau kayak laron. Laron dulu kan di kampung kita punya lampu petromat petromat kan hari dingin. Dia sudah enak bermain-main panas, tapi dia ingin enak lagi, masuk dah ke dalam rumah, mati. Jadi kalau orang qanaah, dia cukup. Sampai di situ. Jadi semut itu Prof juga ada dua model kayaknya. Ada yang memang mencemplung, mati dia. Saking bersemangatnya untuk ingin menikmati keenakan tadi, mati, tenggelam. Tapi ada juga semut yang memang dapat satu dia bagi-bagi gitu kan. Dia kasih tahu temannya gitu ya. Oh, ini saya dapat rezeki, dia kasih tahu. Akhirnya baru mereka berkerumun juga. Nah, itu yang bisa dia bagi, ya kan? Tapi di semut itu ada dua hal yang kita pelajari. Bagaimana dia menjaga komunikasi, sesama dia, tetapi sikap rapuhnya itu yang tidak boleh ditiru dari semut begitu. Tetap ada juga ya. Ada juga. Nah, itulah yang disebut dengan belajar kepada alam terkembang menjadi guru. Jadi kembali kita ke konsep kedai kopi syariah tadi, Pak. Sekarang kan zamannya syariah. Sampai ke bank pun juga ada syariah kan. Banyaklah pokoknya sekarang konsep syariah itu sudah mulai dikeluarkan. Tapi pandangan Pak Prof, benarkah konsep syariah itu sudah betul-betul mengacu kepada apa yang dia dipesankan oleh agama kita, Pak Prof? Sepertinya bank misalnya kan. Silakan. Jadi begini, yang pertama, kesediaan orang itu membuat nama syariah itu sudah positif. Artinya dia sudah ingin berbuat. Dalam perjalanannya mungkin masih ada yang belum sesuai betul dengan syariah. Nah, kita berharap jangan munafik. Jangan label syariah dijadikan sekedar untuk memancing orang datang, tapi di dalamnya tidak syariah. Ada nyatanya di Indonesia seperti itu yang belum syariah benar gitu ya. Baik termasuk bank, itu banyak dikritik oleh ada yang baru kemarin dosen kita, saya meminjam di bank syariah malah bayarnya jauh lebih besar daripada konvensional katanya kan. Itu berangsur-angsur. Jadi tapi yang jelas orang itu memulai atau memakai nama label syariah saja, itu sudah awal yang baik tapi kita harapkan berangsur-angsur berbaiki. Jangan justru nanti labelnya syariah tapi dalamnya maksiat. Nah, itu yang Bapak, sangat menarik juga apa yang kita bincangkan, kedai kopi, ya kan? Dan memang kita harap juga kedai-kedai kopi yang ada ini semakin laris dan bisa mengangkat taraf ekonomi masyarakat. Dan juga kita harapkan kedai kopi yang ada ini betul-betul mengacu kepada
pertama peraturan pemerintah, Iya. juga tentu kalau bisa nanti kedai kopi kita juga merupakan kedai kopi yang berbasis syariah. Ya. Terima kasih Pak Prof atas bincang-bincang kita Sama. hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan saja bermanfaat untuk para penonton kita. Sudah penonton, demikian bincang-bincang kami membahas tentang puisi berjudul Kedai Kopi untuk edisi kali ini. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.